Sobat Ekonomi, pada video sebelumnya kita udah pahami ya bahwa APBN itu adalah rencana keuangan negara yang meliputi penerimaan dan pengeluaran. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tuh sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis pengeluaran negara. Yuk simak pembahasannya. Oke, kita mulai pembahasannya dari sumber-sumber penerimaan negara. Secara definisi, sumber penerimaan atau pendapatan negara adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Nah, berikut ini ada sekilas info tentang pendapatan dan belanja negara atau penerimaan dan pengeluaran negara. Lanjut akan kita bahas lebih detailnya dari sumber-sumber penerimaan negara. Nah, sumber penerimaan negara yang pertama itu adalah pajak ya. Pajak itu merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah baik itu pusat maupun daerah terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang. Nah, proses pungutan pajak tersebut ini dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan langsung bagi si pembayar pajak. Nah, selanjutnya ya, sumber pajak itu ada yang berasal dari dalam negeri dan ada yang berasal dari kegiatan internasional, yaitu seperti impor. Nah, ini contoh gambar dari adanya pajak berupa PPN ya, yang biasanya kita harus bayar ketika belanja di toko retail modern. Pajak yang berasal dari dalam negeri itu bentuknya apa aja sih? Nah, yang pertama ada pajak penambahan nilai atau disingkat dengan PPN. Nah, ini seperti contoh sebelumnya ya, bahwa ketika kita belanja di toko retail modern biasanya itu ada PPN yang harus kita bayar. Nah, undang-undang terbaru itu 11% gitu ya. Nah, lanjut, jenis pajak dalam negeri itu bisa juga berasal dari pajak bumi dan bangunan. Nah, ini tampilannya kurang lebih seperti ini ya, PBB. Nah, ini kalau kita memiliki rumah, nah ini ada pajaknya yang harus kita bayar. Lanjut, ada juga pajak penghasilan. Nah, ini contoh di gambarnya adalah contoh bukti pemotongan pajak dari penghasilan yang diterima seseorang. Ya, lanjut, berikutnya ada pajak yang berasal dari kegiatan internasional, yaitu antaranya ada bea masuk dan bea keluar. Ya, bea masuk itu untuk impor dan bea keluar itu untuk kegiatan ekspor. Nah, ini contoh gambar di sebelah kiri ini adalah bea masuk, bea impor ya, untuk barang-barang tertentu. Di sini ada tas, pakaian, sepeda dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada contoh bea keluar ya, untuk produk-produk yang diekspor ke luar negeri. Contohnya di sini ada biji kakao atau coklat ya. Terus ada kelapa sawit atau bahan baku minyak goreng. Ya, berikutnya ada penerimaan yang disebut penerimaan negara bukan pajak ya. PNBP itu adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang sumbernya bukan dari pajak. Walaupun kita ketahui ya, sumber penerimaan utama APBN yaitu berasal dari pajak sekitar 70%, tapi sisanya ada sumber penerimaan lainnya ya, yaitu penerimaan negara bukan pajak atau PNPB. Ini adalah seluruh penerimaan pusat yang sumbernya itu bukan dari pajak. Nah, contoh dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang pertama itu adalah penerimaan yang bersumber dari pengelolaan BUMN. Nah, ini bisa disebut dengan dividen BUMN. Jadi bagian keuntungan BUMN yang disetor ke kas negara. Karena BUMN itu salah satu modalnya itu berasal dari pemerintah gitu. Makanya pemerintah berhak mendapat bagian keuntungan yang nanti akan disetor ke kas negara. Contohnya ada laba Pertamina, PT Telkom, PT Bank Mandiri. Nanti sebagian labanya akan masuk ke dalam APBN berupa dividen. Nah, ini ada contoh gambar top 10 BUMN pencetak laba terbesar ya, dari Pertamina 72,76 triliun rupiah ya, sampai di sini ada Pelindo 4,02 triliun rupiah. Jenis PNBP berikutnya adalah penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. Penerimaan ini ya berasal dari pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam yang dimiliki negara. Contohnya hasil minyak bumi dan gas alam. Nanti negara akan mendapatkan bagian dari pengelolaan minyak dan gas. Gitu juga dengan hasil pertambangan. Nanti negara di sini akan mendapatkan bagian dari pertambangan seperti pertambangan batu bara, emas, nikel dan mineral lainnya. Nah, di sini ada contoh berita yang menunjukkan bahwa ternyata 49,4% PNBP negara itu berasal dari minyak bumi dan gas serta hasil tambang lainnya. Lanjut, masih sama seperti yang tadi ya, PNBP berikutnya adalah penerimaan negara dari pemanfaatan sumber daya alam.
Contohnya itu ya adalah iuran pemanfaatan hutan ya, seperti pemanfaatan kayu dan hasil hutan lainnya oleh perusahaan yang memiliki izin resmi. Nah, ini ada contoh berita bahwa PNBP dari pemanfaatan hutan itu bisa menghasilkan pendapatan sebesar 3 triliun sekian ya pada tahun 2024. Lanjut berikutnya masih di penerimaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, dari sisi perikanan dan kelautan itu ada iuran dari pemanfaatan sumber daya laut. Ini ada contoh poster bahwa untuk bisa memanfaatkan ruang laut ini dibutuhkan izin. Dari izin itulah pemerintah bisa mendapatkan iuran dari perusahaan yang memiliki izin resmi. PNBP yang ketiga yaitu penerimaan dari jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Maksudnya ini ada beberapa jasa yang diberikan oleh pemerintah ya kepada masyarakat, dan masyarakat harus membayar atas jasa tersebut. Contohnya apa sih jasa-jasa pelayanan pemerintah yang masyarakat harus membayarnya? Pertama ada pelayanan pembuatan paspor. Nah, di sini masyarakat harus membayar biaya pembuatan paspor. Lanjut, kalau di pelayanan di pelabuhan dan bandara, ini biasanya ada jasa sandar kapal atau pelayanan navigasi. Lanjut, di pelayanan pendidikan dan pelatihan oleh lembaga pemerintah, misalnya ada biaya pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga negara. Lanjut, nanti juga bisa ada biaya jasa untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah tertentu. Dan selanjutnya ya, kalau kalian sudah punya SIM, untuk membuat dan perpanjang SIM, nah itu kan ada biayanya yang menjadi PNBP bagi pemerintah. Serta kalau kalian mau ngelamar kerja, mungkin kalian akan membuat SKCK, maka biaya pembuatan SKCK itu juga termasuk PNBP buat pemerintah. Lanjut, yang masih ada lagi PNBP lainnya. Di sini yang keempat ada penerimaan yang bersumber dari utang luar negeri. Nah, ini contoh Indonesia ternyata punya utang luar negeri ya. Pada tahun 2005 sebanyak 6.724 triliun rupiah. Lanjut, nanti ada juga PNBP lainnya, yaitu penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Nah, setelah pajak dan PNBP, berikutnya ada penerimaan negara yang disebut dengan penerimaan hibah. Yang ini dapat diperoleh oleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah dari dalam maupun luar negeri. Nah, kalau hibah bedanya dengan utang, di sini tidak ada kewajiban ya bagi pemerintah untuk mengembalikan dana hibah. Nah, selanjutnya ya, hibah ini bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya, karena tergantung pada kerelaan dari pihak yang memberi hibah. Setelah kita ngomongin tentang sumber-sumber penerimaan negara, maka selanjutnya kita bahas jenis-jenis pengeluaran negara. Dalam APBN Indonesia ya, pengeluaran negara atau pemerintah itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, pengeluaran negara yang dimasukkan sebagai kelompok belanja. Yang kedua, pengeluaran negara yang dimasukkan sebagai kelompok pengeluaran pembiayaan. Yuk kita bahas satu-satu. Pengeluaran pertama tadi belanja negara ya. Nah, belanja negara sendiri dibagi menjadi dua ya, yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Belanja negara itu diarahkan ya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sehingga fokus belanja pemerintah ada pada pembangunan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, dan program perlindungan sosial. Nah, tadi pengeluaran yang kedua yaitu pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran negara yang tidak langsung digunakan untuk kegiatan pemerintahan, tapi untuk mengatur keuangan negara, terutama yang berkaitan dengan utang dan investasi pemerintah. Nah, secara sederhananya perbedaan antara belanja negara dan pengeluaran pembiayaan adalah kalau belanja negara itu dipakai untuk membiayai kegiatan, sedangkan pengeluaran pembiayaan dipakai untuk mengelola uang negara. Nah, berikutnya contohnya apa aja pengeluaran pembiayaan itu? Yang pertama ada pembayaran pokok utang. Ya, jadi negara itu punya utang ya dari dalam negeri maupun luar negeri. Konsekuensinya setiap tahun pemerintah itu harus membayar cicilan pokok utang. Contoh pengeluaran pembiayaan berikutnya adalah pemberian pinjaman. Di sini pemerintah memberi pinjaman ya kepada BUMN, pemerintah daerah, atau lembaga tertentu. Dan contoh yang ketiga dari pengeluaran pembiayaan yaitu penyertaan modal negara (PMN). Di sini pemerintah melakukan penanaman modal ya pada BUMN atau lembaga tertentu. Oke, pembahasan sumber-sumber penerimaan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara cukup sampai sini aja. Semoga bisa dipahami.